Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari yang cerah ini ya, mungkin saya di Bandung ini cerah. Kondisi di hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, kita masih bisa berkumpul walaupun dalam keadaan atau kondisi online seperti ini melalui aplikasi Zoom dengan harapan kita bisa berdiskusi bersama semuanya kawan-kawan di sini berkaitan dengan publikasi ilmiah. Hingga acara ini yang kita berikan nama Ngopi, ya itu ngopi itu ngobrol publikasi ilmiah sebenarnya, nggak ada maksud lain. Dan ini adalah kegiatan kedua, hari kedua. Kemarin sudah kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 10 dan besok ada lagi sampai nanti di hari Sabtu juga lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan topik hari ini yaitu dengan hijack jurnal atau hashtag-nya tuh Awas Hijack Jurnal ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Irfan MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Perlu diketahui juga beliau sebagai managing editor dari Indomat, Jurnal Pendidikan Matematika yang dikelola oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, beliau juga dilihat dari publikasinya juga artikelnya banyak juga di Scopus atau saya sebut dengan mumpuni ya karena makna banyak dengan mumpuni lebih komprehensif atau lebih substansif dengan mumpuni kayaknya. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam sesi ini akan ada 3, yaitu sesi pemaparan ya sekitar 10-15 menit nanti Pak Irfan bisa menyampaikan. Kemudian ada sesi dialog dengan moderator, nanti kita coba dialog berdiskusi. Kemudian nanti diakhirinya dengan tanya jawab yang melibatkan dengan semua audiens. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Irfan untuk melakukan sesi pemaparan dalam waktu 10-15 menit. Waktu dan Oke, tempat, silakan. oke, terima kasih Pak Wahyu. Di sini saya berbagi saja mengenai jurnal hijack, karena memang jurnal hijack ini kalau nggak hati-hati kita kena tipu dayanya, karena teknologi itu kan luar biasa ya. Yang pertama, mungkin nanti saya nggak terlalu banyak menyampaikan materi karena walaupun memang saya membuat slide, tapi nanti silakan bisa dibuka slide-nya itu di website ada. Bentar saya share screen. Oke, slide. Ini slide-nya. Bisa di-download di sini, Bentley Hijacket Journal. Nanti saya nggak akan menyampaikan ini semuanya karena nanti bisa dibaca. Yang jelas, jurnal yang berbahaya itu kalau saya ada 3 jenis. Yang pertama predatory journal, yang kedua publisher-nya yang predator, yang ketiga ada hijack. Hijack itu jurnal yang palsu ya, artinya asli juga dikatakan enggak juga memang ada di situ. Yang jelas kita harus kenal betul sama hijack jurnal dan bagaimana cara untuk menelusuri mana yang asli, mana yang palsu itu jelas perlu ada apa namanya pengetahuan di sana. Oke, yang pertama bagaimana cara mengidentifikasi jurnal yang hijack itu. Mohon maaf, bentar ini agak suara saya jelas nggak Pak Wahyu? Jelas Pak, jelas. Jelas, oke. Bentar, Pak. Laptop saya yang agak bermasalah ini. Oke, yang pertama memang tujuan yang ada di Jack Journal itu adalah tentang uang yang jelas. Karena mungkin di jurnal yang asli itu sudah terindeks Scopus atau WOS, Web of Science. Kemudian si orang yang tidak bisa ditanggung jawab ini dia menduplikasi jurnal yang sudah ada. Entah duplikasi itu dari nama jurnalnya atau website yang ada. Jadi contoh kemarin
ada heboh ya tentang jurnal dari Cina itu yang apa namanya webnya itu namanya susah dieja, X apalah namanya. Nah itu ternyata memang kalau dilihat di Scopus sesuai dengan judul jurnal itu ada di Scopus, kemudian di Simago juga ada. Tetapi memang yang membedakan adalah alamat jurnalnya. Nah, contohnya ini yang saya share ini adalah Journal of Xi'an University of Architecture and Technology. Ini webnya adalah xajzkgdx.cn. Nah, ini adalah menduplikasi jurnal yang lainnya. Nah, ini adalah contoh jurnal yang asli dari ini tadi, Journal of Xi'an University of Architecture and Technology tadi. Memang di sini bahasanya bahasa Cina dan asli memang dari Cina. Dan alamatnya pun berbeda, JDXBZ. Nah, ini bisa dilihat di profil Scopusnya. Kalau kita lihat di Simago atau di Scopus ini. Nah, ini ya. Ini Scopusnya Xi'an ini. Kemudian ketika di klik jurnal homepage-nya, ini adalah menuju ke alamat JDXBZ ini tadi. Dan ketika di Simago, ini munculnya di sini. Nah, jadi untuk memberikan apa ya, untuk kehati-hatian kita cari jurnalnya atau mengkonfirmasinya lewat Scopus ataupun Web of Science dan juga Simago. Selanjutnya ada 2 jurnal lagi yang mirip ini. Ada Jokul. Jokul ini dari mana ya ini? Iceland. Nah, di sini ada webnya adalah jokuljournal.com dan di sini adalah jokuljournal.is. Nah, luar biasanya ketika di search di Google katakan Jokul Jurnal, maka yang muncul adalah justru jurnal yang hijack terlebih dahulu. Halaman pertama dan nomor pertama itu adalah di jokuljournal.com dan yang asli itu adalah di jokuljournal.is. Nah, ini adalah justru yang asli. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena memang mereka menggunakan SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Kalau pernah belajar SEO, kita bisa kok mengakali jurnal yang atau website yang baru publish, tiba-tiba 3 hari berselang atau seminggu berselang itu langsung di urutan pertama pencarian Google. Itu bisa diatur. Gratisan ataupun berbayar menggunakan SEO itu bisa. Dan itu masalah tim IT-nya sendiri. Jadi kalau nggak hati-hati, ini bisa masuk ke ini hijack jurnal. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu kan kemarin sudah ada ya wanti-wanti tentang akreditasi Sinta. Ada yang menggunakan sertifikat itu pemalsuan sertifikat. Konon katanya sudah terakreditasi Sinta, tapi ternyata setelah dicek belum ada. Dan kemarin ada share-sharean itu tentang bagaimana cara mengenali ini beneran sudah terakreditasi atau belum, tentang keaslian sertifikat dari Cinta juga. Itu banyak hal. Yang jelas untuk menghindari itu semua, kita lihat dulu indeksasi dari jurnal itu. Kemudian setelah ada indeksasi dari jurnal tersebut, kita lihat dulu juga dari website indeksasi tadi. Seperti misalkan terindeks Scopus, ya kita cek di Scopusnya ada atau enggak. Kemudian ISSN-nya itu sama atau enggak. Kalau ada di Simago, ya dicek di Simago. Kemudian kalau misalkan terindeks WOS, berarti juga kita harus cek di WOS. Mungkin untuk amannya, kalau untuk websitenya, teman-teman semua bisa
dilihat dipilih hijacket jurnal, predatory jurnal, garis miring hijacket, ataupun alamat web yang lain, itu juga bisa. Nah, untuk mencari jurnal internasional yang aman, tentu kita lewat website yang memang aman dari situ. Ada Clarified, itu dari mcl.clarified, atau bisa juga lewat ini, Journal Finder Elsevier, atau juga dari Scopusnya sendiri. Kita mencari jurnal. Kemudian kalau Indonesia ya berarti dari Sinta. Nah, untuk quote-nya adalah memang mendapat kabar artikel kita di-reject itu sakit, tetapi lebih sakit bila artikel yang sudah dipublikasikan oleh kita masuk dalam hijacket jurnal atau predatory jurnal. Tapi saya sendiri pernah pengalaman publish di predatory jurnal. Bukannya tidak sengaja, saya menyengaja itu. Karena memang murah. Dulu di IJSTH murah dan masih 600-an ribu atau 500-an ribu itu dulu. Dan lumayan lah buat nambah-nambah Scopus dokumennya. Gitu Pak Wahyu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti lebih banyak ke diskusi saja. Oke, terima kasih Pak Irfan. Bapak, sungguh menarik ini terkait dengan hijack jurnal ya. Namun apabila dilihat dari kasat mata sebenarnya tadi kan kalau nggak dikasih tahu yang Sian arsitektur dan lain sebagainya itu GSGU dan lain sebagainya itu sepertinya sulit diketahui sama penulis biasa atau kita sebagai calon penulis. Nah, kira-kira Pak Irfan di sesi dialog ini saya tanyakan kira-kira bagaimana sih antisipasi atau bagaimana cara yang mudah untuk diketahui oleh penulis bahwa jurnal itu hijack gitu. Oh gitu ya. Cara Pak Irfan. Oke Pak Wahyu, yang pertama kita kan jelas ya tahu jurnal mana yang akan dituju kan ya. Kemudian untuk mengantisipasinya, yang jelas kalau saya sih untuk mengantisipasi ini masuk dalam jurnal hijack atau enggak, yang jelas saya lewat ini dulu. Kalau dia terindeks Scopus berarti ya kita cek di scopus.com-nya dulu. Ada nggak di sana? Kemudian kalau sudah ini. Nah, misalkan seperti ini, European Journal of Education Research. Ini kan sudah dari 2018 sampai present. Nah, kira-kira jurnal yang ini, jangan-jangan nanti ada banyak sekali jurnal yang mirip namanya ini. Nah, kemudian saya klik di jurnal homepage-nya. Ada nggak di sana? Atau di sini kita cocokkan ISSN-nya. Ini kan ada ISSN dari ini. Kita copy di sini, dilihat sama atau enggak. Di sini. Halo Pak Irfan. Pak Irfan masih bersama kita nih? Pak Irfan. Tapi memang agak sulit ya karena ada beberapa nama jurnal itu yang namanya mirip Pak Wahyu. Pak Irfan. Apakah terkendala teknis ini Pak Irfan? Bentar, saya callingnya dulu Pak. Terkendala ya.
Jadi Bapak Ibu kalau saya lihat itu pertama ngecek di Scopus ya. Scopusnya kemudian dilihat dari database di Scopus, source detail, dia cari jurnal, nama jurnalnya apa. Kemudian dicek ada jurnal homepage kalau nggak salah nih Pak Irfan, tadi saya selewat saya lihat, dicek sebenar atau enggak, paling itu ya, atau ISSN. Kita sambil menunggu Pak Irfan. Kelihatannya laptopnya harus di-restart ulang itu Pak Wahyu. Ditunggu sebentar. Oke, kalau gitu saya tanya-tanya atau saya lihat-lihat dulu deh pesertanya siapa. Oh ya, ada Paruli Caritas. Selamat pagi Paruli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wahyu, Pak Adi dan teman-teman. Kemudian ada Pak Agun ya, Supriyanto, Pak Andi, Pak Anton Nasrullah. Pak Anton Nasrullah itu dari Tangerang ya? Mana? Iya, Tangerang. Tangerang ya? Iya. Pernah, kalau nggak salah pernah mau masukin ke Infinity tapi nggak jadi itu. Saya ingat namanya soalnya. Salam kenal Pak Anton ya. Selamat masuk Pak Irfan. Pak Anugrah Ramadan Firdaus. Nah, ini ada Pak Irfan sudah masuk. Pak Irfan sudah belum ya? Kemudian Pak Bambang, Bu Ayu, Bu Christine. Halo Pak Wahyu. Oke, lanjut Pak Irfan. Oke. Tiba-tiba ngehang, oi. Lanjut. Ini efek teknologi ya. Tadi untuk ngecek hijek ya Pak Wahyu ya. Jadi yang pertama kalau saya sih dari webnya sendiri. Jadi kita lihat dulu website jurnal tersebut. Kemudian biasanya kan ada ini ya, informasi ini terindeks apa. Misalkan Scopus atau Web of Science atau Cinta atau berapalah atau apalah. Kemudian harusnya kalau jurnal yang memang benar itu bagus, itu kan langsung mengarahkan ke indeksasinya tersebut. Misalkan ada Scopus, nah berarti ya langsung mengarah ke scopus.com dan itu muncul informasi mengenai jurnal tersebut. Kalau Web of Science berarti ya langsung muncul ke halaman Web of Science-nya. Itu. Jadi nggak semata-mata cuma nama jurnal, lihat di Scopus, sudah, tetapi juga harus konfirmasi dua arah. Ya nama jurnalnya, ya ISSN-nya, kemudian banyak hal. Seperti itu Pak Wahyu. Termasuk ini juga apa namanya coverage dokumennya. Jadi kan ada tuh jurnal yang memang stabil dari tahun ke tahun itu ya sekitaran 100 dokumen misalkan. Tetapi ada juga tuh jurnal yang dari 100 kok tiba-tiba 1000. Ada yang langsung naiknya luar biasa. Itu juga harus berhati-hati di sana. Oke ya, jadi kepada Bapak Ibu penulis atau calon penulis bisa ngecek dari Scopus atau Simago ya, di compare ya Pak Irfan ya. Iya. Pak Irfan, tapi kadang begini ya, ternyata yang buat jurnal hijek itu lebih modern gitu, maksudnya berpikirnya sudah lebih maju ke depan. Kenapa? Karena saya pernah menemukan ada juga jurnal yang hijek, ya. Kemudian pasti cari di Scopus sama Pak Irfan, namanya sama, sampai ISSN-nya sama loh. Iya. Sampai ISSN-nya sama, akhirnya udah la haula. Tapi ternyata yang paling gampang adalah ngecek dokumen Pak ya. Tadi kata Pak, dokumen. Dokumennya Jadi kan sama. kalau dokumen nggak mungkin ya sama ya kalau dokumen. Cuma permasalahannya kalau ngecek di Scopus ya harus punya akun Scopus ya. Iya. Oke. Atau gini aja sih Pak Wahyu. Coba publish di jurnal yang hijek, kemudian
sakit di Scopus, diterima atau ditolak gitu aja. Gitu. Jadi itu di saya Pak Irfan terus dengan Pak Ruli juga pernah tes case aja jadinya ya gitu. Iya, makanya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu itu tidak tergiur dengan iming-imingan Scopus gitu. Nah, Iya. pertanyaan Pak Irfan nih, emang apa sih pentingnya Scopus gitu? Atau saya balik nih, sepenting apa sih artikel yang dipublikasikan di Scopus? Jadi Pak Irfan bisa mundur ke belakang, kenapa hijack jurnal itu sampai dicari gitu? Kira-kira gimana Pak Irfan? Oke, siap. Kenapa kok harus publish di Scopus? Apa sih pentingnya? Saya juga nggak tahu tuh kenapa kok penting. Awalnya saya sih coba-coba, sebut saja mawar gitu. Enggak, jadi gini, yang namanya publish di Scopus itu kan indeksasi internasional ya, dan itu salah satu indeksasi yang besar selain Web of Science ataupun yang lain. Dan ketika sudah terindeks Scopus itu kan apa ya, artikel kita punya peluang dibaca oleh banyak orang. Itu kalau memang kita pure ingin berbagi pengetahuan ya, di luar untuk yang lain. Saya melihatnya di berbagi pengetahuan dulu. Kalau kita pengen berbagi pengetahuan secara luas, itu kan berarti butuh wadah yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, seperti Pak Krisna kemarin kan menggunakan, kita orang kecil kalau pengen melihat sesuatu yang luas itu kan butuh sesuatu yang giant di sana ya. Nah, kalau saya menganggapnya giant itu adalah Scopus itu. Nah, ketika saya publish di Scopus, berarti kan ada peluang bahwa artikel kita, ide kita dibaca oleh banyak orang. Kalau sudah dibaca oleh banyak orang itu kan bisa jadi ada yang berdiskusi ke kita lewat email ataupun lewat apapun itu, citasi dan sebagainya. Kemudian selain itu, kalau dari perspektif Dikti sendiri itu kan Scopus menjadi salah satu indeksasi yang bereputasi ya. Dan itu kalau misalkan buat kenaikan pangkat atau apapun juga butuh di sana. Tapi memang Scopus enggak segalanya. Ada banyak indeksasi yang dianggap bereputasi oleh Dikti. Kemudian kalau misalkan kuliah itu kan juga salah satu persyaratan ya, persyaratan untuk lulus. Bahkan kalau di salah satu kampus, di kampus saya sendiri UM dulu, sebelum kelayakan itu harus punya publikasi dulu, walaupun cuma accepted. Seperti itu Pak Wahyu. Jadi simalakama ya, simalakama yang harus dipublikasikan itu artikelnya wajib, kata kampusnya mungkin Pak Irfan mengalami pernah di situ ya dulunya. Iya. Pas kesini juga nggak kepake. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya kita masih ada waktu untuk diskusi lebih jauh, tapi kami persilahkan atau kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu di sini untuk bertanya secara langsung atau berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Silahkan tinggal diaktifkan video dan suaranya, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Oke, Bu Kamari. Maaf, saya nggak aktifkan ini sambil mau ngomong Pak, sambil ngomong, jadi nggak aktifkan video. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Irfan, ini sepertinya senior saya di UM ini, saya sempat ikut seminar proposalnya. Waduh. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak, ya saya ini pemula ya Pak, maksudnya belum punya artikel Scopus terkait jurnal Predator, tadi kan ada 3 ya, bisa dari publisher-nya atau apa tadi yang ada di bahan presentasinya itu. Nah pertanyaan saya, misalnya apakah maksudnya tetap kan nanti kalau misalnya punya artikel Scopus kan bisa punya ID Scopus kan Pak. Nah, apakah kalau misalnya artikelnya yang publish itu pasnya dapat jurnal yang Predator. Nah, apakah nanti maksudnya ID Scopusnya itu bisa tetap berlaku seperti itu Pak? Maksudnya kalau untuk penulisan berikutnya. Begitupun misalnya kalau artikel terbit di jurnal terus terindeks Scopus, terus selanjutnya
jurnalnya itu di blacklist Scopus. Nah, kan misalnya kita sebagai penulis sudah dapat ID Scopus, apakah nanti itu masih bisa berlaku ID Scopus itu atau terganti ketika misalnya kita publish berikutnya di jurnal lain yang terindex Scopus? Mungkin seperti itu, Pak. Bisa dipahami kan Pak Irfan? Maaf Ya, pertanyaannya. oke. Bisa, Bu. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, ini menarik ini. Apakah kalau memang terbit di jurnal yang predator masih punya ID Scopus? Bisa, saya itu pakai yang predator masih bisa. Tetapi memang harus suggest ke Scopusnya. Caranya ada di help di halaman Scopusnya itu ada. Kemudian memang ada beberapa yang ini kasus ya Pak Wahyu ya. Ada satu teman itu yang publish-nya di satu jurnal sama, jurnal A sama. Kemudian katakan ada 10 orang tuh. Nah, yang 9 orang itu suggest di Scopus itu lolos, bisa dapat ID Scopus. Tetapi yang satu enggak. Saya juga enggak tahu itu kenapa kok bisa ya. Padahal kalau memang itu masalahnya predator, itu memang predator, tetapi kenapa kok yang satu nggak bisa masuk ke Scopus dokumennya, nggak di accepted, tetapi yang 9 itu masuk dan dia punya ID Scopus dari situ. Nah, itu case tadi tentang jurnal predator. Tetapi kalau yang non predator itu kalau memang terindeks Scopus ya otomatis nanti dapat ID Scopusnya. Tapi memang biasanya kalau ID Scopus yang bisa muncul itu kalau sudah punya minimal 2 artikel terindeks Scopus. Tetapi bisa direkayasa walaupun cuma 1 artikel itu bisa kita melihat ID Scopusnya. Nanti lewat sedikit inspek dokumen dan seterusnya itulah. Nah, kemudian ada pertanyaan kalau misalkan sekarang terindeks Scopus jurnalnya, kemudian tiba-tiba ketika kita sudah publish artikel kita di jurnal tersebut, jurnal itu cancel oleh Scopus. Nah, nasib dokumen kita seperti apa? Yang namanya cancel itu kan dibatalkan ya, berarti kan nggak jadi terindeks Scopus. Beda ya dengan discontinue dengan cancel. Kalau discontinue itu ya ada jedanya, misalkan Infinity nih atau Indomat terindeks Scopus mulai dari 2018 sampai 2019 misalkan. Kemudian di discontinue di tahun itu berarti 2020 sudah enggak. Tetapi dokumen yang ada di rentan 2018-2019 itu masih aman lah. Tetapi yang enggak adalah di selanjutnya. Itu memang. Kemudian kalau cancel itu ya batal, artinya batal ya enggak jadi. Kan Scopus itu kan punya evaluasi ya, ada evaluasinya sendiri. Nah, ini mungkin nanti masalah evaluasi jurnal yang dari Scopus itu Pak Ruli nih, karena jurnalnya sudah terindeks Scopus dari JME itu. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima membantu. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin tanyakan? Atau siapa? Atau saya bacakan ini di chat ada pertanyaan dari Pak Anton Nasrullah. Ya. Silakan Pak Anton mau menyampaikan sendiri atau bagaimana Pak Anton? Tulis aja dari situ. Oh, udah kagok nulis ya. Jadi, oke, Pak Irfan ada di chat. Assalamualaikum Pak Dokter, punten mau tanya tentang perbedaan hybrid, open access, dan closed access. Kita sebagai dosen sebaiknya bagaimana itu? Oke. Kalau itu sih sebagai pilihan ya Pak Anton ya. Kalau saya sendiri tentang syarat lulus dari kampus saya sendiri, yang penting terindeks internasional bereputasi, dan karena saya milihnya yang murah, saya cari yang gratisan dulu awalnya. Dan kalau bisa open access. Kemudian ternyata memang yang gratisan dan open access itu saya belum berhasil, dan akhirnya saya dapat jurnal yang
sebutnya gratis, tetapi perlu membership payment, artinya harus mendaftar keanggotaan. Kalau sudah terdaftar di anggota tersebut, mau publish berapapun artikel itu free, kalaupun itu close access. Nah, saya sih milih kemarin close access. Walaupun memang kalau close access itu ini ya, keterbacaan artikel kita menjadi rendah karena kan orang harus bayar dulu baru bisa kita dilihat artikelnya. Walaupun ada beberapa website yang bisa membuka dari close access menjadi open access. Tetapi nggak semua artikel itu bisa dibuka itu. Saya pernah nyoba di jurnal ya, yang saya masukkan itu nggak bisa. Nah, kemudian kalau open access itu kan berarti aksesnya terbuka dan bebas download ataupun bebas berbagi. Tapi memang perlu dilihat mana yang memang benar-benar full open access atau setengah-setengah. Dalam hal ini dilihat dulu lisensinya. Lisensinya mungkin bisa ya kalau lisensi common itu yang full access itu lisensinya seperti apa, kalau setengah-setengah itu yang seperti apa. Karena memang boleh artikel itu di open access dalam arti di-download, kemudian disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu, itu ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang boleh dibaca, boleh di-download, boleh di apapun, tapi kalau mau menggunakan sesuatu yang ada di dalam artikel itu harus izin dulu dengan entah jurnalnya, entah pemilik artikelnya, entah publishernya. Seperti itu. Irfan, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Ayu Amalia. Bu Ayu, ya. Selamat pagi, maaf mau konfirmasi lagi. Berarti untuk mengecek ya, minta kepastian kayaknya. Minta suatu statement. Nah, apakah jurnal tersebut predator atau tidak? Ya. Definisi predator atau tidak, dicek dulu terlebih dahulu tentang web scope. Kalau ada atau terdaftar, berarti bisa dipastikan jurnal tersebut bukan predator gitu. Atau bagaimana Pak Irfan? Ya, jadi namanya predator atau enggak itu kan juga sesuatu yang apa ya, susah juga itu dipastikan karena memang itu hanya mungkin sepertinya sebatas klaim dari B-list ataupun web predatory journal itu sendiri, karena kalau memang definisi jurnal predator itu berbayar, itu banyak jurnal berbayar tapi juga nggak predator. Contohnya tuh yang ECMST itu bayarnya luar biasa mahalnya, atau tapi juga kalau dilihat di predator juga nggak ada. Dulu sih pernah muncul ada, tetapi sekarang udah nggak. Tapi yang jelas kalau dari sepengalaman saya sih, untuk mengecek apakah predator atau enggak itu masih dengan patokan di webnya B-list dan juga predatory journal itu. Kalau nggak ada di situ, insya Allah aman. Jadi karena bicaranya Scopus itu kan indeksasi ya, jadi bukan melihat substansi dari predator atau bukannya, cuma ada tersendiri seperti B-list ataupun predator jurnal yang mungkin bisa dijadikan acuan nih gitu Pak Irfan ya, dijadikan acuan sama Pak Dikti biasanya, dari sana Pak Dikti. Iya, dari kalau yang webnya nggak ada di Scopus, ya berarti kalau gitu Indomaret Infinity predator tuh. Karena bisa itu. Repot juga ya. Nah, jadi kayaknya Scopus bukan melihat dari predator atau bukan ya, Bu Ayu. Jadi ya saya nanti kayaknya ini perlu ada sesi khusus ini berkaitan dengan Scopus. Iya kayaknya. Mudah-mudahan. Sebenarnya kemarin sudah ya dari Pak Ruli itu seminggu full menjelang Idul Fitri itu. Bagus itu. Tinggal dibaca lagi atau ditonton lagi mungkin itunya ya, videonya ya. Atau kalau mau ada sesi khusus lagi temu kangen dengan Pak Ruli, nanti kita bisa coba adakan limit ya pendekatan dengan beliau untuk mengadakan diskusi ini gitu.
Mungkin nanti Pak Adi bisa ditindak. Oke, ini ada lagi nih. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Usmadi, silakan Pak Usmadi. Ya, alhamdulillah ya, Pak Wahyu. Ini saya dari Padang ini, udah mungkin yang tertua nih dari anggota yang ada nampaknya, ini muda-muda semua. Alhamdulillah Pak, sehat ya Pak ya. Jadi memang saya sekarang ini mendapat kesulitan gitu ya, yang terkait dengan paper atau tulisan yang terindeks Scopus gitu. Karena saya juga belum pernah coba ini ya, ini masalahnya ya. Jadi untuk ke profesor itu memang harus ada yang terindeks Scopus gitu ya. Sekurang-kurangnya ada satu gitu. Jadi hal ini ya minta pengalaman lah bagi saudara yang sudah punya ID-nya itu ya. Gimana kira-kira caranya gitu. Nah saya punya tulisan gitu, umumnya saya masukkan untuk jurnal internasional tidak terindeks Scopus ya. Karena cuma Copernicus dan sebagainya gitu. Jadi gimana kira-kira kiat utamanya gitu ya, agar tulisan kita itu diterima lah gitu. Kemudian juga saya pernah ngikuti penataran gitu di Batam gitu. Jurnal yang predator dan tidak predator ini banyak yang beredar gitu ya. Memang susah kita membedakan gitu. Jadi harapan saya gitu, ada enggak link-link yang jelas gitu, kalau ini predator atau enggak gitu. Kemudian saya tertarik juga dengan paparan tadi itu ada Pak Irfan tadi ya. Itu ada yang kalau yang predator itu cepatnya kadang prosesnya itu cepat. Apakah ini memang benar itu? Nah, cepat ya, 1 bulan sudah selesai gitu. Nah banyak juga teman itu masuk nanti setelah masuk tahu dia di-reject ya. Nah jadi ini minta gambaran lah gitu. Terima kasih. Ya. Oke, Silakan Pak Irfan. Ini menarik ini karena kasusnya banyak memang. Kalau predator itu memang kebanyakan cepat Pak prosesnya Pak. Jadi kalau saya pengalaman nih Pak, publish di jurnal Predator. Kalau nggak pengalaman kan nggak bisa cerita banyak. Nah, jadi saya pengalaman publish di jurnal Predator dan itu nggak sampai seminggu Pak accepted. Cuma 3 hari. 3 hari dan itu saya bahasa Inggrisnya pakai Google Translate, Pak. Iya. Hanya Google Translate, kemudian memang rujukannya banyak memang. Kemudian ada notifikasi accepted tanpa review, Pak, tanpa ada masukan dari sananya. Iya. Kemudian langsung selang berapa ya, 2 minggu atau berapa itu publish. Jadi akhir Juli 2019 itu saya submit, kemudian Juli akhir tanggal 30-an 1 itu publish, Pak. Nah itu ternyata menggiurkan juga ya. Kalau pengen punya Scopus ID dan pengen memperbanyak dokumen di Scopus, ya pakai Predator aja, itu kan cepet banget. Tanpa perlu pusing-pusing bikin paper yang bagus, tanpa pusing-pusing harus di-reject dan sebagainya. Dan luar biasa itu Pak memang. Bahkan teman saya itu ada juga yang artikelnya itu ada yang keselip Pak, pakai bahasa Indonesia Pak. Jadi ada 1 atau 2 kalimat itu masih berbahasa Indonesia. Lolos Pak. Lolos itu terindeks Scopus. Nah itu, jadi harusnya berhati-hati. Kemudian kalau bagaimana memulai untuk menulis di jurnal yang terindeks Scopus, memang harus banyak latihan dan memang kita harus punya jurnal yang dituju dulu, Pak. Misalkan pengen publish di jurnal A, berarti kita harus mempelajari itu syarat-syarat agar publish di jurnal tersebut, dari fokus dan skopnya, kemudian template-nya, author guideline-nya dan sebagainya. Ya jangan sampai jangan sampai syarat itu nggak terpenuhi dulu. Nah kalau syarat itu sudah terpenuhi, baru kita bicara kontennya, kualitas papernya. Jangan sampai editor itu belum baca artikel, tetapi sudah lihat penampilan artikelnya udah nggak memenuhi syarat, ini langsung reject. Nah, tapi saya pernah
mensubmit di jurnal yang terindeks Scopus, waktu itu Q2, bagus editornya, ini topikmu bagus, tetapi artikelmu belum sesuai dengan template, belum sesuai dengan author guideline, coba disesuaikan. Ada juga yang kayak gitu. Gitu Pak. Mungkin ada yang belum terjawab. Oke. Jadi saya lengkapin lagi, Pak Irfan tadi menyampaikan mungkin bisa lebih spesifik, relevan seperti ini. Yang disebut dengan jurnal itu adalah jurnal tidak melalui proses pengolahan jurnal yang baik. Misalkan nggak ada proses reviewnya mungkin itu ya Pak. Iya. Mungkin gitu ya Pak Irfan ya. Tidak melalui proses review Iya. sehingga bisa berkategori. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang memperoleh informasi dari jurnalnya cepat terbitnya, itu perlu di prediksi jurnal tersebut adalah predator. Jadi tadi mengenai paper ke Scopus, ya saran dan kiat-kiatnya mudah-mudahan nanti kita akan ada. Tanya satu lagi Pak Wahyu. Tentang dananya. Pembayarannya berapa kira-kira gambaran yang bagus itu? Oke. Kalau mangga Pak Irfan. Kalau tentang pembayaran itu tergantung jurnalnya masing-masing, Pak. Jadi kan kalau di jurnal itu kan ada yang menetapkan free, ada yang berbayar. Nah, berbayar itu biasanya sudah ada di informasi di website jurnal tersebut. Tapi memang kemarin ada kasus di jurnal itu informasinya katakan $350. Tetapi ketika sudah accepted, ditarik pembayarannya sampai $700 ya Pak Wahyu ya. Nah, itu wah luar biasa itu. Bisa banding juga sih. Misalkan di screenshot kemudian ini di informasi sekian, kenapa di tagihannya sekian. Ini yang benar yang mana? Silakan. Nah, kemudian itu tapi kalau bukan untuk yang free itu biasanya lah bisa tahunan kita nunggu ya itu. Oke. Kalau yang free ya Pak? Iya. Nah, saya pernah punya pengalaman gini Pak. Saya dengan Pak Ruli ini sangat ingat 2017 kalau tidak salah itu. Jadi saya kolaborasi dan publikasi bersama, tapi sampai 1 tahun itu Pak, saya punya dua analisis, 2 hipotesis sebenarnya. Yang satu saya masukkan ke jurnal yang free, yang satu lagi saya punya 2 artikel, satu lagi saya masukkan ke jurnal yang berbayar dan itu masuk kategori bayarnya mahal Pak. Dan dulu Q2 gitu. Nah, tetapi dua-duanya sama. Jadi dua sama prosesnya lama dan yang free malah ditolak. Yang berbayar diterima tapi prosesnya 1,5 tahun. Jadi kita nggak bisa jadikan indikator apakah yang mahal itu predator atau bukan ya. Sepertinya tidak bisa juga Pak. Iya nggak bisa. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya. Salah. Iya. Ya, sama-sama Pak Usmadi. Oke. Kemudian Purnama Ramadhani mau tanya itu Pak Wahyu. Oh, iya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Purnama dari Medan. Pak, ini saya baru belajar nulis tulis jurnal dan baru belajar mensubmit jurnal. Itu pun termotivasi dari Pak Ruli sebelumnya dalam grup pencari ilmu. Jadi Pak, ini saat saya belajar itu kan, saya lihat itu kan masuk ke dalam tahap upload submission sama enter metadata dan upload supplementary file. Saya bingung nih maksud dari enter metadata itu apa ya Pak? Kemudian upload supplementary file itu apa gitu. Kemudian saat saya melihat di situ kan ada template-nya kan. Antara template sama petunjuk yang diberikan dari publikasinya itu berbeda. Misalnya gini, dalam template-nya itu ditulis bahwasanya menggunakan apa style. Kemudian pada petunjuknya ditulis menggunakan Chicago style. Nah, jadi itu sebenarnya panduan utamanya itu apakah template-nya atau petunjuk yang satu lagi gitu. Kemudian di situ kan dalam template di situ sudah dibuat desain dalam
template-nya kan. Di situ misalnya ada, saya masukkan ini ke publikasinya Ekonomika misalnya kan Pak. Nah di situ di template-nya kan udah ada desainnya. Tapi di situ dibuat volumenya volume sekian di tahun 2016. Itu apakah kita hapus itu sementara ini kan tahun 2020. Apa kita hapus dari desain template tadi itu atau dibiarin aja seperti itu? Nah, ini sebagai pemula saya masih bingung mengenai hal-hal teknis seperti ini, Pak. Mohon penjelasannya gitu loh. Oke, Bu. Terima kasih ya. Untuk metadata itu kan nanti digunakan ketika artikel itu publish, Bu. Artinya gini, ketika artikel itu publish itu kan dilihat ya, masuk ke metadata di jurnal tersebut, autornya itu siapa aja. Atau bahkan dari editor sendiri itu kan nanti bisa mengetahui, oh ini artikelnya dari yang nulis siapa aja, berapa orang, afiliasinya mana. Kan bisa melihat kolaborasi penelitiannya ini bisa dikatakan cuma ngumpul di satu kampus atau enggak dan sebagainya. Dan kemudian yang jelas metadata itu harus diisi, karena kalau misalkan metadata itu enggak diisi secara benar, ini saya pernah punya pengalaman mengelola jurnal pengabdian, dan itu ada yang protes kayak gini, Pak, kok di artikel saya kok penulisnya cuma saya sendiri, kok teman-teman yang lain 2 orang itu nggak tercantum. Tetapi di artikelnya itu ada 3 penulis, tetapi di webnya cuma ada 1 penulis. Nah, kemudian saya memang waktu itu baru awal ngelola jurnal. Saya lihat, kemudian saya tanya ke autor tersebut, ini metadatanya sudah diisi belum, Bu? Saya ngisinya cuma autor pertama saja, Mas. Oh ya sudah, itu berarti kesalahan dari Ibu. Tapi nanti bisa disusulkan nanti. Seperti itu, Bu, untuk pentingnya metadata. Metadata itu kan juga biasanya ada identitas autor, kemudian judul, abstrak, dan juga referensi. Nah, referensi itu kan yang bisa menjadikan, oh ini tersitasi, artikel yang disitasi itu masuk ke indeks citasi atau enggak dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Kemudian tentang panduan ya, sesuai dengan author guideline di web atau di template. Kalau saya lebih cenderung ke template-nya. Kalau saya. Kemudian karena template itu kan sudah dibuat oleh sistem dari editornya sendiri menggunakan Word atau LaTeX ataupun yang lain. Itu kan berarti memang sudah nanti proses layout dan sebagainya kan sudah pakai panduannya itu, pakai template-nya itu. Dan yang penting adalah kontennya saja, Bu. Artinya dari judul sampai referensinya. Masalah nama jurnal, volume, nomor, itu biarkan dari editor saja yang menjelaskan, yang mengerjakan. Kalau Ibu nggak perlu mengganti nomor, volume, dan sebagainya. Ya kalau itu nanti accepted, kalau enggak, seperti itu. Toh ya nanti akan diproses editing, proofread, dan sebagainya kalau misalkan accepted. Gitu, Ibu. Kalau supplementary file itu apa, Pak? Kalau suplementari itu biasanya kalau misalkan ada dukungan data yang harus diikutkan di artikel Ibu. Contoh misalkan instrumen atau wawancara siswa ataupun yang sebagainya lah. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Masih ada pertanyaan dari Edi SST ini. Oh iya. Masuk dalam jurnal predator, apakah semua predator? Sorry. Nah ini saya baru kenal atau baru tahu publisher predator yang di publisher itu waktu mengurus ini, Pak Wahyu, surat keterangan indeksasi jurnal untuk sebagai syarat lulus. Ternyata dicek apakah jurnalnya predator,
iya atau enggak. Kemudian apakah publishernya predator, iya atau enggak. Oh ternyata ada publisher predator juga ya. Terus saya mikir, kalau publishernya predator, jurnal yang di situ predator semua berarti ya. Kalau logikanya kan harusnya iya ya Pak ya, Pak Ruli ya, Pak Wahyu ya. Kan itu publisher itu rumahnya. Penerbit. Iya, penerbitnya. Tapi ada juga yang publishernya predator, jurnalnya nggak predator. Iya, ada tuh kayak boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, nggak ada Boleh. orang ada kompensasi kok. Oh gitu. Ada yang support. Kayak ini salah satunya Horizon itu. Hmm. Ucer itu kalau jurnalnya enggak, tapi penerbitnya iya. Nah itu juga menjadi repot juga. Padahal dulu syaratnya cuma jurnalnya tidak predator. Terus ketika sudah publish muncul lagi aturan baru, termasuk publishernya enggak predator. Nah, repot juga ini. Jadi kalau paling aman sih dua-duanya enggak predator, itu aja wis. Horizontal ya, horizontal ya. Iya itu Oh, ada jurnal education-nya kan? ada. Tapi nggak predator saya pikir. Kalau saya gitu ya. Iya kalau jurnalnya enggak. Saya pernah nge-review dan saya tolak artikelnya gitu. Tapi cuma Iya. masalahnya horizontal itu mahal. Mahal Pak, mahal banget. Iya mahal. Setelah indeks 400 berapa ya itu ya? $290. Oh 200, iya 200. Tapi untuk jadi reviewer dapat potongan 20 berapa persen? Kalau nggak salah 20%-an. Satu artikel dipotong 20% kalau nggak salah. Jadi lumayan. Lumayan. Ngumpul. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ciptaning Sari nih. Perbedaan jurnal bereputasi dengan jurnal terakreditasi. Nah, kalau perspektifnya nasional, itu kan adanya akreditasi ya. Kalau akreditasi itu berarti ya paling enggak nasional bereputasi lah ya, bisa dikatakan. Tetapi kalau pandangannya internasional, nggak ada akreditasi di sana. Misalkan saya pernah ditanya nih, jurnal apa namanya, salah satu jurnal lah ya, lupa saya namanya, terindeks Scopus. Kemudian ada yang tanya, ini terakreditasi Sinta berapa? Nah, saya juga, ini bukan jurnal nasional Bu, tapi jurnal internasional, nggak ada akreditasi di sana. Begitu. Jadi ada juga yang jurnal nasional tetapi sudah bereputasi di internasional seperti CME, JPII, itu jurnalnya nasional tetapi sudah terindeks Scopus. Nah, jadi bingung itu menyebutnya jurnal internasional atau nasional Sinta 1. Ya Pak Wahyu ya. Ya mungkin apabila ada jurnal di Indonesia yang sudah yang sudah terindeks Scopus, itu otomatis akan masuk ke terakreditasi Sinta 1. Iya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah bereputasi ya lebih ini lagi. Malah kalau tidak salah saya lihat di Sinta itu sudah bisa mengklarifikasikan atau mengkualifikasikan ini ya Pak, seperti Simago. Kuartilnya ya? Kuartilnya di JF itu di Sinta itu udah masuk Q1 ya, mudah-mudahan lah insya Allah. Ya, amin. Kalau memang benar-benar di Q1. Kita doakan saja. Bapak Ibu, baik, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Pak Usman, ini sudah buka video sepertinya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan lagi? Nah, tuh Pak Leo nih, Pak Leo. Nah, Pak Leo suruh ngomong langsung Pak Leo. Iya ini. Paling panjang ini. Nah, tadi Budian juga mau ngomong itu Pak Wahyu. Silakan Pak Leo. Oh, iya. Itu sebelum maghrib. Pak Wahyu izin bertanya Pak Wahyu. Boleh. Ya gini Pak Irfan, saya mau tanya. Iya. Kan image jurnal predator itu kayaknya negatif mulu buat kita gitu ya. Sesuatu yang dihindari, kayaknya jadi kayak barang haram gitu, yang kayaknya kalau dekat itu nggak mau. Padahal menurut saya mereka luar biasa gitu, luar biasanya
bisa merancang sebuah jurnal lalu terindeks di Scopus yang buat kita tuh wah berat sekali gitu. Mereka bisa nyampe ke sana. Tapi di tengah-tengah mereka berubah gitu. Yang awalnya katakanlah terbit setahun 2 kali awalnya, saya kayak Infinity misalnya, Infinity setahun 2 kali gitu. Lalu masuk ke Scopus, berubah cara pandang. Lumayan ya, 5 juta per artikel, akhirnya berubah lah. Sekali terbit awalnya 10 jadi 100 gitu kan. Kan lumayan Pak. 5 juta kali 100, waduh, kayak mendadak kita gitu. Nah, menurut saya malah saya inginnya menantang kita gitu, katakanlah IMES jadi motor atau apalah gitu ya, kita rancang satu jurnal yang sampai ke indeks Scopus, ya syukur-syukur dikelola benar, tapi kalau seandainya pun enggak gitu, sampai ke Scopus, kemudian jadi predator jurnal, itu devita kan Pak ya? Enggak, ini agak-agak semacam sentilan aja sedikit gitu. Kita kadang-kadang mengejek predatory, padahal mereka luar biasa masuk ke Scopus, kita nggak bisa ke sana. Gitu. Nah kira-kira ini bahan diskusi aja Pak. Silakan Pak, makasih. Oke, jadi memang ya kalau terindeks Scopus itu kan pasti jurnalnya bagus sih ya, karena memang sudah melewati proses evaluasi dan banyak itu stepnya. Dan memang luar biasa kalau memang sudah terindeks Scopus ataupun WOS. Tetapi ya tadi seperti Pak Leo yang bilang, wah kalau sudah terindeks Scopus otomatis kan para author itu punya daya tarik lah ya. Jadi sudah ada marketing brandingnya luar biasa. Dan mulai ini karena si editor mungkin juga pengen beli mobil atau apa, kemudian cobalah menaikkan volume, menaikkan nomor, dan menaikkan jumlah artikel yang dipublish, lumayan kan ya. Ya saya juga mikirnya tergantung sih ya tujuan publish itu untuk apa. Kalau memang untuk kenaikan jabatan sampai profesor ya bisa juga itu dihindari. Tetapi kalau memang pengen menambah ranking Sinta biar menjadi masuk nominasi Sinta Award, itu kan juga lumayan juga ya nambah dokumen Scopus. Ya Pak Leo ya. Nah, itu prinsip ekonominya bagus itu. Misalkan daripada kita membayar ke orang luar kan, predatory journal itu kan orang luar ya, dan kita pengennya uang itu masuk di Indonesia saja, ya udah buat aja tuh predatory journal versi Indonesia. Nggak gini juga Pak Irfan, saya dapat informasi nih ada teman-teman yang bilang ini saya ngomongnya agak-agak ke ekonomi juga ya sekalian. Iya. Investasi via beli franchise Indomaret, Alfamart misalnya seperti itu. Itu bisa sampai 500 juta. Lalu ada sekarang lagi ngetren itu investasi dijual beli jurnal Pak Wahyu nih ada juga Pak. Ada. Jadi jurnal yang udah Scopus kita beli 500 juta patungan lah, misalnya IMES anggotanya patungan semuanya ya kan 500 juta. Nih saya yakin nggak sampai setahun balik modal Pak kalau Scopus. Nah gitu. Dan ini bercanda sih sebenarnya, bercanda ya Pak, tapi ya mudah-mudahan ke depan kita punya jurnal-jurnal di bidang penelitian matematika yang next Scopus lebih banyak lah, jadi lebih bagus. Oke, Pak Wahyu, terima kasih. Saya menanggapi nih dikit, menanggapi yang paling benar, namanya juga ngopi kan ya, udah pada ngopi belum? Nah, jadi terkait dengan jurnal predator Indonesia, ya udah kita buat aja misalkan namanya jurnal predator Indonesia JPI gitu kan. Nah, tapi tetap kan kalau memang melihatnya dari segi bisnis atau income gitu, harapannya si pengelola jurnal itu bisa lebih strategik dalam gitu, dalam mengelolanya. Contoh dari awal saja sudah kita buat publikasinya misalkan setahun 6 kali. Yang penting kan tadi kalau kita bisa analisis, yang penting yang predator jurnal itu adalah jurnal yang tidak melalui proses review. Nah ini kita review terbit 6 kali setahun, jadi 2 bulan sekali. Terus kita review, ada reviewnya, proses reviewnya, apapun namanya, mau fast track review gitu kan, seminggu bisa review, jangan-jangan berubah dari yang dulunya PNS karena ini pada work from home gitu, udah di depan komputer kerjanya apa, nge-review artikel jurnal, dari mana jurnal predator Indonesia gitu, misalkan. Ya, terus kita terbitkan satu terbitan, misalkan sebutlah tadi berapa, 20.
Sehingga pada saat terbitan kan dia 120 ya, 6 terbitan. Atau kita konsisten aja dari awal, misalnya terbit berapa satu terbitan? 50 ya. Saya pikir nggak ada masalah. Karena saya suka melihat yang di jurnal terakreditasi pun, khususnya jurnal terakreditasi yang mengelola jurnal mahasiswa, artikel mahasiswa gitu ya, itu satu terbitan Pak nyampe ada yang 30, ada yang 40 ya. Memang kalau melihat dari indikator penilaian akreditasi itu kan ada yang jumlah halaman per volume ya lebih dari 500, baru 3 nomor aja udah 500. Karena memang objeknya adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa nggak terbit ya dia nggak bisa lulus kan gitu. Logikanya. Saya pikir tidak dikatakan sebagai jurnal predator. Jadi PR nih, siapa tahu nanti bisa berkolaborasi. Ayo. Predator Indonesia. Bagus ini. Kayaknya ini ya, jadi punya ini web ataupun lembaga predatory journal, predatory Indonesian Journal. Tapi gak tahu. Candaan tapi lumayan lah. Iya. Mari kita seruput kopinya dulu. Oke, ini ada pertanyaan kayaknya nih Budian Nataria ya, Budian Nataria Octavian. Silakan Bu. Budian. Enggak ya? Enggak, oh ya. Atau ada yang Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Nah, diskusi aja kita di sini. Diskusi aja. Dan ini tidak disediakan sertifikat kalau tidak salah. Tapi saya lihat ada juga sih yang membutuhkan sertifikat silahkan. Kalau okay. Jadi di akhir jangan nagih-nagih ke saya atau Pak Adi atau Pak Irfan karena defaultnya tidak ada sertifikat. Itu ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Atau diskusi? Mungkin Pak Ruli bisa sharing juga berkaitan dengan, karena kan Pak Ruli di IMES nih sebagai Wakil Ketua Bidang Publikasi. Siapa tahu tadi yang dicelotehkan Pak Leo tentang jurnal Predator Indonesia, gimana Pak Ruli? Kayaknya Pak Ruli baru in di sebelah ini kayaknya. Oh lagi ini ya, lagi manggung juga di sebelah. Enggak, ya, kayaknya ini sama. Oh iya, ini juga sih ya tentang tadi kan dikatakan kalau jurnal predator itu hina dan sebagainya, ya tergantung kita sendiri sih ya. Kalau saya sih nggak hina-hina amat sih. Kalau memang itu mindsetnya ingin berbagi ilmu, kan jurnal predator juga bisa di-download secara gratis juga. Tetapi kalau memang kenaikan pangkat ya memang itu menjadi sesuatu yang harus dihindari. Tetapi selain itu kalau dikatakan jurnal berbayar itu predator, itu enggak. Karena banyak yang jurnal berbayar dan tidak predator. Kalau dibilang bahwa jurnal yang proses reviewnya cepat itu predator juga enggak juga, karena memang kemarin pandemi COVID itu ada beberapa jurnal yang luar biasa, cuma 3 hari seminggu itu udah publish, itu juga nggak predator. Nah, tetapi memang secara normal biasanya yang tanpa proses review itu masuk ke jurnal predator. Dan ada juga yang lewat proses review tiba-tiba jurnalnya menjadi tidak aman. Ya mungkin ada yang mau berbagi tentang itu. Pak Adi tuh pernah pengalaman tuh. Pak Adi punya pengalaman itu. Gimana Pak Adi tentang Tojet? Oh, perasaan kemarin saya sudah cerita di grup sebelah itu, di gitu. webinar sebelah juga. Di sini kan belum. Oh gitu. Jadi memang jurnal itu masuk ke predator, tetapi memang hari ini submit, batas sudah dapat proses review, tanggal 1 dapat notifikasi, tanggal 25 dapat 25 Desember dapat notifikasi diterima, tanggal 1 publish, tanggal 7 kepental dari Scopus. Jadi hitungan dalam waktu 7 hari kepental dari Scopus. Prosesnya menunggu paling enggak waktu itu 1 tahun. Proses review tetap ada. Itu masih dikatakan predator juga.
Oke, itu cerita Pak Adi waktu S3 dulu. Jadi wah saya udah kebakaran jenggot itu karena kita kan kuliahnya bareng tuh. Yang satu di UPI, yang saya di Malang. Wah Pak Adi udah dapat tiket duluan. Wah saya harus ini juga. Terus ternyata ada cerita yang seperti itu. Tapi bisa dipakai untuk tiket Pak Irfan pada waktu itu. Masih bisa dipakai ya. Waktu itu masih lah. bisa. Keren lah. Oke, ada yang lain mungkin? Ya, karena ada pertanyaan. Saya mungkin nanya Pak Irfan. Waduh, dilarang tanya kalau Pak Adi. Nah, silakan Pak Adi. Boleh kan? Saya mau nanya, adakah jurnal di Indonesia yang terindikasi predator? Karena saya lihat tadi pemaparan materinya kan jurnal internasional yang terindikasi predator atau hijack. Nah, pertanyaan saya, adakah jurnal di Indonesia yang terindikasi predator atau terindikasi hijack? Oh, kalau terindikasi itu, kalau untuk wadah resminya kayaknya seperti Bilis atau Predatory Journal itu belum ada Pak Adi. Tetapi kemarin ada salah satu jurnal itu yang ini menampilkan sertifikat ini akreditasi Sinta. Tetapi itu nggak benar. Ada yang seperti itu. Nggak usah saya sebut jurnalnya. Itu ada yang ini. Ternyata memang dicek di webnya Sinta itu nggak ada. Jadi untuk mengantisipasi sih ya, jurnal manapun, internasional ataupun nasional, itu diceklah di indeksasi masing-masing. Itu paling awal lah ya, dicek di masing-masing indeks. Oh ya, tadi Pak Leo tuh untuk predatory luar biasa ya. Bagus juga itu. Karena memang kalau sudah terindeks di internasional bereputasi kayak Web of Science itu ada aja penawaran untuk di take over. Jadi misalkan nih Indomaret terindeks WOS. Nah, selang seminggu atau beberapa itu pasti ada penawaran nih. Saya Irfan misalkan, saya melihat jurnalmu sudah terindeks WOS. Bisa nggak saya ambil alih, saya bayar nih $40.000. Luar biasa itu $40.000. Terus Pak Adi karena save editornya terus ya udah bayar. Nah, kemudian buat jurnal lagi sampai terindeks WOS, jual lagi. Ya memang itu ada, maksudnya take over website itu ada. Saya juga pernah itu. Saya itu kan dulu S1 pernah membuat web tentang traveling dan itu trafficnya udah bagus. Nah, suatu ketika ada email masuk minta webnya itu diubah kepemilikan menjadi waktu itu 10 juta, lumayan. Waktu mahasiswa, wah udah bisa buat beli apapun itu. Tapi nggak saya kasih. Eman-eman. Pak Irfan, ya. Ada pertanyaan. Ya. Lagi Pak. Halo. Ya Pak Usmadi, sebentar Pak. Pak Usmadi juga nih. Oh ya. Permasalahan saya juga ingin tahu gitu, ada enggak yang jurnal kita di Indonesia yang terindeks Scopus gitu ya? Yang jurusan matematik khususnya, karena saya jurusan matematik gitu ya. Oh iya. Hanya ada satu Pak. Hanya baru itu maksudnya. JME. JME Pak. Dari Sumbar turun dikit ke bawah Sumsel itu ada. Dari Unsri. Dengan DMS. Ini Pak Ruli Caritas ininya, managing editornya Pak Prof. Zulkardi itu sebagai editor in chief-nya. Baru satu. Udah terindeks itu Pak Wayu ya? Iya Pak, terindeks Scopus tuh Pak.
Iya. Alhamdulillah. Dah, Ini ya, ada terima pertanyaan kasih. dari Pak Rino Ricardo. Katanya apabila publish artikel di yang terindeks Scopus di tahun 2021 misalkan, tapi discontinue gitu. 2021 nya discontinue Pak Irfan. Ya. Nah, terus mengajukan kenaikan pangkat atau jabatan akademik pada tahun 2021 ketika sudah discontinue. Poinnya berlaku nggak? Kira-kira gimana? Waduh, kalau saya nggak tahu Pak, itu kan urusan tim PAK ya Pak ya. Saya bukan tim PAK. Tapi ini sepengalaman kami itu tidak akan dinilai Pak, karena biasanya tim PAK itu akan melihat kekonsistensian dari jurnal atau dari penerbit atau pengelola jurnalnya Pak. Tuh. Karena saya pernah bertanya, ini pertanyaan yang sama saya tanyakan ke Pak Prof. Bunyamin dulu yang sebelum digantinya sekarang, ya tahun lalu, saya tanyakan, kalaupun dulu saat kita submit dan kita publish itu melalui proses review yang baik, tapi pada saat Scopus mengatakan discontinue, kalau kata Prof. Bunyamin mengatakan tidak akan dinilai, karena berarti jurnal itu tidak bisa menjaga konsistenan mutu yang dia lakukan gitu Pak. Seperti itu kalau menurut saya ya. Pak Wahyu. Ya, silakan Pak. Ini saya juga pernah ikut penataran gitu ya, yang terkait dengan jurnal tadi gitu. Itu katanya kalau udah publish sebelum discontinue itu akan diakui gitu ya. Diakui oleh tim PAK kita dari Dikti gitu ya. Baru tahun 2019 kemarin saya penataran di Batam gitu, dengan PAK tadi ya. Bukan tidak diakui gitu, diakui katanya ya. Oh, lupa. Kalau saya bilangnya enggak Pak, dengan alasan seperti itu gitu. Ya berarti memang masing-masing penilai. Iya. Subjektif ya. Nah, asumsi masing-masing. Kalau ke saya alasannya begitu, berarti si jurnal ini tidak bisa menjaga konsistenan gitu. Seperti itu Pak. Ya kalau saya ketemu enggak demikian gitu pembicaraannya waktu dikasih pengarahan gitu ya. Memang kalau fairnya itu ya diakui, tetap diakui, karena sebelum dia melakukan tindakan apa disebutnya apakah maksiat atau apalah bahasa ininya itu didepak dari Scopus gitu ya. Sebenarnya kan jurnal itu masih berperilaku baik-baik saja gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kembali lagi ke masing-masing penilai kayaknya Pak. Nampaknya Pak ya. Ya, oke lah, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Pak Eko Budianto, ada yang ingin ditanyakan Pak? Silakan Pak. Di unmute dulu Pak Eko. Oke. Bapak Ibu sepertinya sudah lebih paham ataupun lebih terinformasikan dengan jelas gitu ya. Jadi saya bisa simpulkan sedikit, ini terkaitan dengan hijack jurnal atau jurnal palsu gitu ya. Itu dengan predator jurnal gitu. Jadi kalau diversuskan predator dengan hijack, itu kayaknya semua hijack itu kan pasti predator, tapi semua predator bukan hijack gitu. Karena kalau misalkan sebutlah yang hijack itu kalau hijack belum pasti ada di Scopus gitu ya. Kalau yang predator ada sebagian yang di Scopus, walaupun di dalamnya ada hijacknya juga. Baik, semoga Bapak Ibu dapat mengantisipasi untuk perkembangan publikasi Bapak Ibu. Jangan sampai masuk ke lubang apa yang disebut dengan predator ataupun dengan hijack. Minimal di Scopus. Mungkin itu. Saya Pak Wahyu. Pak Ruli langsung. Kelihatannya Pak Ruli harus dikasih kesempatan ngomong 30 menit Pak Wahyu. Silakan Pak Ruli. Saya dengar tadi yang Pak Leo tadi. Pak Leo masih ada nggak ya? Yang Pak Leo tadi yang masalah yang jurnal dibuat itu. Nah, terus habis itu ada diskusi yang lebih penting, makanya saya close sebentar gitu. Tadi menarik, tadi idenya menarik tuh Pak. Menarik sekali. Ayo kapan kita buat itu? Lumayan loh, 5 juta kali satu edisi. Nanti tiap bulan terbit 10 artikel ya Pak ya? Nah,
10 artikel 20 lah, 20 kali 20 kalikan 5 juta lumayan tuh. Ada berapa itu, Pak? 100, Pak ya? Iya, lumayan nanti. 100 kali 2 setahun 1,2 M ya lumayan lah, Pak. Nanti kayak first travel itu ya. Ya, kayak first travel betul. Iya kan ya nanti tinggal bagi-bagi aja kan ya, satu ada yang ngurus masalah ininya, nanti yang mau tahu pengen buat rumah lagi tinggal buat rumah lagi. Mau ganti mobil lagi ya Pak Bayu ya. Jangan nambah istri ya. Aduh, itu Pak Leo biasa tuh kalau kayak gitu. Tiap wilayah ada. Tapi kalau saya melihat itu sih, ya itu fenomena yang menarik ya. Ini saya lagi coba mencari, saya pernah mendiskusikan hal ini sih sama Pak Prof Zul ya terkait fenomena itu. Terus sebentar, saya lagi cari nih. Nah ini. Nah kalau beliau sih statementnya begini, ya saya ini aja ya. Saya jadi ada suatu jurnal, sebut aja jurnal X gitu kan, pernah melakukan ya hal itu gitu. Awal-awal dia gratis, ketika sekarang sudah mulai terindeks Scopus gitu kan, Q4 gitu sekarang ya gila-gilaan nyari tulisan dan untuk publikasinya gitu sampai dengan di atas 10 juta lah kalau dirupiahkan gitu kan ya. Nah, terus jurnal tersebut editor in chief-nya lebih tepatnya itu pernah ngontak Prof Jul via WA. Nah, itu kan menarik tuh, keren ya. Sampai dia tahu WA-nya gitu loh. WA-nya Prof Jul dan katanya dapat dari salah satu pengelola jurnal juga di Indonesia yang memberikan nomornya Prof Jul. Terus ya intinya dia tanda kutip alasannya mau ngajak kerjasama dengan JME. Nah, tapi lagi-lagi diskusi seterusnya ya saya cerita aja ya begini terus terakhir ya closing statement dari Prof Jul itu bagus gitu nih. Ini tidak saya rubah sama sekali nih kalimat WA-nya nih ya. Ya kata dia kan, kata Prof Jul, saya terasa dipaksanya kata Prof Jul. Untung saya berani tolak Prof Jul. Kacau kawan itu katanya. Integritasnya nggak ada. Mudah-mudahan JME konsisten sama dengan ESM, Educational Studies in Mathematics punyanya Arthur Barker kan, dan jurnal bagus lainnya. Nah, jadi melihat fenomena itu, saya kembali ke statement tadi Pak Liota itu bagus tuh. Saya melihat tergantung kita jurnal yang kita kelola itu niatnya mau ke arah mana. Kalau emang niatnya mau ke profit oriented, ya nggak apa-apa sih gitu. Dan ada rekan yang saya lupa dia S3 atau postdoc gitu di India, beliau cerita jurnal di sana itu sudah kayak home industry gitu. Jadi di tiap rumah tuh ada gitu, di tiap rumah ada dengan emang mereka investasi ke situ gitu. Dia benar-benar menjaga quality dan seterusnya. Ketika dia sudah masuk ke Scopus kah atau ke WOS kah, ya udah tinggal mencari keuntungannya gitu karena emang niatnya ke sana. Dan ketika nanti suatu saat dia bakalan di reject atau didepak sama Scopus, ya dia tinggal buat jurnal baru lagi gitu untuk pendapatan dia dasar. Jadi benar-benar itu apa ya? Udah kayak home industry jadinya kan ya, usaha rumahan. Tapi kalau kita berkiblat dengan kayak Springer, Elsevier gitu. Itu kan juga sama aja gitu kan ya. Ada jurnal-jurnal mereka yang terbitnya juga luar biasa banyak gitu. Mungkin ada yang tahu Helion. Helion itu juga sekarang kayaknya berdalih dia di belakangnya Elsevier atau Springer. Tapi emang prosesnya mungkin tidak terlalu sulit dalam artian. Dan bayar itu cukup mahal gitu loh. Dan terbitannya juga nggak normal gitu. Tapi karena dibalik dia ada Elsevier atau Springer, orang masih trusted di situ gitu. Dan ada tim khusus yang memang menjaga quality itu. Contoh, dia punya tim bahasa sendiri. Jadi insya Allah masalah bahasa sudah clear lah semua itu untuk kebahasaannya. Asal autornya mau bolak-balik, mau bayar mahal, terbit gitu di situ gitu. Ini ada teman-teman yang publish di sana. Dan ada juga jurnal-jurnal
emang sengaja mendekati si Elsevier atau Springer. Seperti Pak Leo bilang, bisa nggak kita beli jurnal sampai itu? Kalau saya nggak salah Pak Leo, IPB itu biodiversitas, kalau saya tidak, atau Hayati ya, saya lupa. Yang di IPB itu biodiversitas itu, sebentar. Sambil nunggu Pak Ruli join lagi. Ya memang ada seperti itu. Jadi kalau menelusuri website lebih dalam, itu memang ada jual beli jurnal. Ada request juga, misalkan menerima pembuatan jurnal untuk terindeks di Scopus ataupun di WOS dengan biayanya sekian. Itu memang ada. Kemudian ada website juga menyediakan mau publish di mana artikel, tinggal kamu sebutkan topik, nanti kami yang buat. Ada jaminan Q1, Q2 ataupun WOS. Itu memang ada di situ. Memang profit oriented, bukan masalah ini ya. Bahkan tinggal patungan author itu juga bisa. Jadi memang publikasi itu menjadi sesuatu yang apa ya? Pelatihan. Apa ya kalau dikatakan berbagi ilmu ya, kalau memang orientasinya berbagi ilmu oke lah berbagi ilmu. Tetapi kalau orientasinya memang profit ya bisa juga. Luar biasa loh, lumayan itu profitnya. Katakan para chief editor di Indonesia, ini ada banyak nih. Ada Pak Wahyu, Pak Ruli, Pak Leo, Pak Adi, Pak Nayazik, dan banyak. Tuh gabung jadi satu, coba buat jurnal yang memang akan terindeks Scopus, dan nanti karena sudah ada ya yang memang concern di berbagi ilmu, jurnalnya masing-masing, misalkan Infinity, formatif ataupun yang lain gitu. Nah, Pak Ruli udah gabung tuh. Oke, sorry tadi ada pesanan datang, ketok-ketok pintu. Oke, kembali ke tadi. Nah, jadi ada jurnal di Indonesia, saya lupa nggak salah biodiversitas yang punya IPB, itu mereka emang bayar ke Elsevier, Pak Leo. Elsevier apa Springer? Elsevier. Dia bayar ke Elsevier. Itu kalau saya nggak salah per tahun itu sampai 500 juta. 500 juta. Jadi seluruh manajerial, ini orang Elsevier yang ngerjain. Jadi dia terima bersih aja gitu, dan namanya dia, terus institusinya pastinya, dan bagaimana bisa kembali uang itu tadi dari publication fee-nya itu. Gitu. Jadi seluruhnya ini. Tapi sekarang ketika emang dia udah sustainable tadi, lepas, udah nggak di Elsevier lagi, sudah independen, sudah di kampusnya sendiri. Jadi teman-teman mungkin yang punya dana besar gitu, itu bisa menggunakan strategi itu gitu. Jadi seperti tadi kita beli franchise-nya Indomaret atau Alfamart tadi ya kita bisa juga, kita punya nama, jurnalnya apa, yang terus spesifikasinya seperti apa, terus ya beli aja sama si Elsevier atau Springer gitu, berapa ratus juta per tahunnya gitu. Ya asal kuat bayarnya aja. Dan itu investasinya mungkin ya kalau saya ya lumayan juga sih, berapa tahun gitu sampai dia benar-benar sudah punya, dalam tanda kutip sudah punya masa gitu ya. Setelah itu lepas gitu. Itu semua manajerial dipegang sama sana semua. Mulai dari editing, layouting, call paper, reviewer, editor, semua mereka kita terima bersih aja. Cuman tadi uangnya kuat apa nggak, seperti itu. Helion itu setahu saya juga itu punya universitas di suatu negara lah, sebut saja negara X gitu. Itu sama sistemnya. Dan dia benar-benar kayak teh botol sosro gitu. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Dia apapun bidangnya terbit di Helion gitu. Mau bidang kesehatan, mau bidang nggak tahu tentang jurnal apa. Tapi dia Scopus gitu. Dan Q-nya juga cukup tinggi gitu kalau teman-teman ini. Dan pengalaman dari beberapa kolega yang ini, kategorinya gampang masuk situ. Cuman bayarnya nggak kuat gitu. Mahal banget. Itu Pak Irfan tahu. Gitu. Jadi seperti itu mungkin kalau misalnya nih Pak Wahyu, Pak Irfan, Pak Leo, Pak Adi, dan teman-teman dari yang peneliti muda matematika itu, patungan aja satu orang 10 jutaan gitu, terkumpul 500 misalnya kan, terus kita beli satu punya Elsevier, nanti per tahunnya sana gitu. Bisa Pak Leo tuh, nanti hitung-hitung saham gitu Pak Leo ya. Nama IMES aja Pak Ruli. Pakai nama IMES terus patungan se Indonesia bisa.
beli satu gitu ya. Dengan saham. Sahamnya berdasarkan nomor anggota gitu Pak Leo ya. Gitu. Itu istilahnya jalur bisnis lah gitu, jalur bisnis. Ya. Kalau jalur akademis ya tadi yang seperti saya bilang tadi. Jadi ya kita yang menjaga quality dari jurnal kita. Terus terang ketika saya pulang dari Belanda itu ya Pak Ayu ya, yang dari Belanda sama Pak Eris itu saya kan tahu JMA Q1 itu ketika saya di Belanda. Saya tahunya pasti ketika saya di Belanda, terus saya telepon Prof. Jo langsung dari sana, ada Pak Heri itu saksinya pada saat itu. Ingat banget, semua seneng. Terus Prof. Jo bilang, Rul, off the record, kata Prof. Jo kan, jangan ketahui siapa-siapa dulu. Ya masih, soalnya kan belum keluar nih di Skimago, jadi kan ya takutnya nanti terlalu ini. Tiba-tiba Uli, Pak Wahyu ngontak saya, Mas Ruli, JMA udah Q1 ya? Gimana? Kok tahu gitu? Padahal dari Prof. Fauzan. Ya Prof. Fauzan apa dari Prof. Jul juga berarti. Ternyata udah menyebar kemana-mana ternyata. Jadi apa ya? Semenjak itu terjadi bener banyak banget yang ngontak saya personal, minta tanya. Sampai saya nggak kuat kan, mundurkan diri dari JMA jadi apa lagi? Banyak sekali yang ini. Jadi ketika sekarang ada yang ngontak terkait JMA, saya bilang langsung kontak ke Prof. Jul aja gitu. Gitu. Itu mungkin kira-kira dari saya Pak Irfan, Pak Wahyu sebagai gambaran. Sekarang ya kembalilah luruskan niat teman-teman pengelola jurnal di sini maunya kalau yang pengelola jurnal ya mau ke yang membuat jurnalnya seperti apa. Dan untuk para autor lagi-lagi saya katakan selama ada proses di sana, proses review, bolak-balik dan seterusnya ada proses lah di sana itu sih saya sih mendapatnya itu jurnal bagus. Apakah dia berbayar ataupun dia tidak berbayar gitu. Kalau yang berbayar kan ya jago-jagoan uang aja, kantong tebal bisa masuk gitu. Kalau enggak ya ini. Itu sih kalau masalah bayar nggak bayarnya ya. Tapi yang kalau masih bagus enggaknya itu asalkan ada prosesnya, ada bolak-balik dan ada review dari sisi konten, itu sih jurnal bagus menurut saya. Jadi nggak pandang itu dari mana gitu. Itu sih. Itu kira-kira mungkin Pak Irfan, Pak Wahyu, Pak Leo. Makasih Pak Ruli. Mantap pencerahannya dari suhunya suhu, ahlinya ahli. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dari ngopi kita yang tadi sudah disimpulkan sih. Hati-hati terjebak dalam satu waktu atau satu nama jurnal yang apapun namanya itu hijack atau predator, tapi mohon Bapak Ibu teguhkan hati apa alasan Bapak Ibu untuk publikasi. Kalau misalkan memang diarahkan untuk naik pangkat ataupun jabatan akademik dosen, ya hati-hati dalam memilih jurnal. Kalau misalkan untuk meningkatkan publikasi atau citasi, ya silakan mau masuk ke yang hijack juga mangga saja. Tapi kalau hijack kayaknya jangan hijack lah, predator boleh lah. Yang murah juga kan tadi itu 900.000. Ini tuh Bapak Ibu, ini informasi sedikit bahwa besok akan ada lagi seri ngopi ya, ngobrol publikasi ilmiah. Seri ketiga tentang etika publikasi yang akan dibawakan atau menjadi narasumber adalah Bapak kandidat doktor ini sahabat saya dari Pak Sahibul Ahyan dari Universitas Hamzanwadi. Beliau juga sebagai editor in chief jurnal Elemen. Jurnal Elemen sudah terakreditasi Sinta 2 ya. Tapi nggak ada orangnya ya? Belum kayaknya, belum gabung. Jadi besok waktunya sama dari jam 10 sampai sekitarnya lah, sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Jam 1 Pak Wahyu. Ya? Bukan jam 1 kemarin di brosurnya. Oh iya, sorry. Pak Ahyan itu daerah situ ya? Daerah beda waktu jam 1 ya. Mohon maaf, jam 1 waktu Indonesia Barat. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya. Mudah-mudahan bisa lebih sharing lagi ke depannya. Hanya sebatas ngobrol-ngobrol pintar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.